Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di episode kedua mengenai jenis-jenis lensa. Kita perlu pelajari lensa karena lensa merupakan bagian penting dari sebuah kamera. Tanpa lensa tentunya kamera tidak bisa dipakai sama sekali. Nah, dalam kajian penghobi fotografi, terkadang justru lensa itu jauh lebih mahal dibanding bodi kamera itu sendiri. Katakanlah kalau bodi kamera itu harganya sekitar 10 juta, katakanlah begitu ya. Lensa ini tentunya harganya bervariasi, ada yang lebih mahal, tapi ada juga yang tentunya lebih murah, tergantung dari kebutuhan dan dana yang memang tersedia, gitu ya. Baiklah, bicara tentang lensa, tentunya sekarang ini banyak sekali tempat penyewaan lensa sekaligus kameranya. Jadi dalam hal seperti ini, para penghobi fotografi itu memang diberikan alternatif. Apakah misalnya Anda nanti akan membeli kamera dengan berbagai fitur, termasuk jenis lensanya, atau justru Anda akan misalnya sewa saja ya, karena tergantung kebutuhan. Misalnya Anda ingin membuat sebuah film tapi menggunakan konsep tadi ya, konsepnya adalah kamera mirrorless bisa. Atau misalnya Anda akan menggunakan film yang sifatnya full frame ya. Full frame itu artinya kita membuat satu tampilan gambar sama seperti kalau orang film membuat film dengan kamera film. Nah, ini ada satu perkembangan ya, bahwa orang sekarang ini bisa membuat film menggunakan kamera DSLR yang tadi ya formatnya adalah full frame ya. Full frame itu artinya gambarnya penuh sama seperti ketika orang membuat film menggunakan kamera film. Baik, mengenai lensa, fungsi lensa adalah untuk menyalurkan cahaya atau sinar dari luar tubuh kamera ke dalam kamera. Nah, tentunya lensa ini nanti harus diatur mengenai masuk cahaya ke kamera itu, apakah celah masuknya cahaya itu diperlebar atau diperkecil. Nah, ini nanti diukur atau diatur dengan melalui tadi ya, triangle exposure. Baik, lensa bertugas untuk memperbesar pengumpulan cahaya atau sinar yang dapat disalurkan ke dalam tubuh kamera dan kepada film ya. Tentunya kalau dulu kepada film, kalau sekarang kepada tadi ya, semacam file atau storage atau penyimpan gambar dalam bentuk kartu memori gitu ya. Jadi Anda bisa lihat anatomi dari sebuah lensa gitu ya. Tentunya anatomi ini ya Anda sekarang bisa lihat terus berkembang ya. Kalau ini yang saya sebutkan atau yang di tampilan adalah anatomi lensa yang masih lama ya, lensa jadul. Oke. Tapi intinya sama lah ya untuk lensa itu, karena lensa ini sebagai alat penyambung ya, supaya nanti cahaya yang ada di luar itu dimasukkan ke dalam kamera. Baik, untuk penggolongan lensa, lensa itu yang saya jelaskan di sini dibedakan atau digolongkan menjadi 7 ya. Tapi penggolongan ini tentunya tidak permanen ya, karena dengan perkembangan teknologi tentunya lensa-lensa ini berkembang. Ada yang namanya lensa sapu jagat. Lensa yang fungsinya itu bisa menggabungkan antara fungsi tele dan fungsi zoom misalnya, dan yang lain-lain. Nah, ini tentunya perkembangan dari teknologi ya, bahwa lensa pun ke depan itu akan menjadi simpel karena bisa bermultifungsi gitu ya. Tapi lensa yang sebutkan saya ini nanti adalah lensa-lensa lama yang memang awalnya seperti ini ya. Pertama adalah lensa normal, yang kedua lensa prime atau fix, kemudian yang ketiga adalah lensa sudut lebar, kemudian berikutnya adalah lensa panjang, yang berikutnya adalah lensa vario, disusul dengan lensa makro, dan terakhir adalah lensa fish eye ya. Anda bisa lihat di tampilan penggolongan kamera. Nah, kita akan jelaskan satu persatu ya. Oke.
Pertama adalah lensa normal. Nah, pertama adalah lensa normal. Lensa normal ini ukurannya antara 50 sampai 55 mm gitu ya. Nah, tentunya Anda bisa lihat lensa dengan pandangan sesuai dengan pandangan mata bersudut pandangan sekitar 45 derajat. Jadi disebut dengan lensa normal karena lensa ini sama seperti kita memandang ya. Misalnya kalau saya memandang ke ruangan depan, itu terbatas hanya di situ saja ya. Di sini yang saya batasi gitu ya. Jadi artinya yang ada di sebelah kanan saya gitu ya, itu nggak akan kelihatan lewat lensa ini. Dan juga yang sebelah kiri. Nah, makanya disebut dengan lensa normal, artinya lensa sesuai dengan pandangan mata orang. Lensa ini cocok untuk memotret dokumentasi ya, benda yang tidak terlalu kecil, kemudian juga pemandangan, pemotretan outdoor maupun indoor. Oke. Selanjutnya, bila memotret dengan kamera ini, tentunya memang terjadi distorsi ya, sehingga untuk jenis lensa ini tidak cocok untuk membuat foto model. Bila Anda memotret model, sebaiknya memang tidak menggunakan lensa normal ya. Bila memotret manusia pada jarak dekat akan menimbulkan distorsi perspektif, yaitu terjadi penyimpangan dari bentuk yang sebenarnya. Itulah mengapa ketika Anda nanti mau memotret model, tentunya sebaiknya Anda tidak menggunakan lensa normal ya, karena nanti akan terjadi distorsi. Baik itu untuk jenis lensa normal. Yang kedua, lensa sudut lebar ya. Ini lensa ini itu ukurannya itu sekitar 28 sampai 30 mm ya. Memiliki jarak fokus kurang dari 50 mm. Lensa ini memiliki sifat meluaskan pandangan dengan menjauhkan objek, ruang tajam yang dalam, dan terjadi distorsi garis vertikal melengkung perspektif sehingga menjadi longgar. Nah, ini yang saya bilang tadi, ketika Anda menggunakan lensa normal, itu lensa ini seperti mata manusia, jadi normal lihatnya ya, sudut pandangnya 45 derajat. Tapi ketika Anda menggunakan lensa ini wide angle atau lensa sudut lebar, ini tentunya pandangan kita itu diperlebar. Jadi kalau tadi lensa normal itu kita memandangnya begini, segini. Nah, ini kalau Anda menggunakan lensa wide angle, ini akan diperlebar ke sini. Nah, ke sini ya diperlebar. Nah, gunanya apa? Tentunya ini untuk memperlebar sudut pandang. Katakanlah misalnya Anda memotret di ruangan yang sempit. Nah, ketika Anda menggunakan lensa normal, tentunya Anda hanya menangkap sesuai dengan pandangan mata Anda. Tapi kalau Anda menggunakan lensa wide angle, berarti ini pandangannya diperluas. Nah, salah satu gunanya misalnya ketika Anda memotret pernikahan gitu ya. Kedua mempelai mungkin ingin foto di kamar pengantin. Nah, ketika kamar pengantinnya itu sempit, Anda nggak bisa menggunakan hanya dengan lensa normal ya, karena ingin memperluas jangkauan di ruangan itu, Anda harus menggunakan lensa wide angle. Inilah perlunya Anda punya kamera atau lensa wide angle atau sudut lebar, karena fungsinya untuk memperlebar pandangan kita terhadap objek yang kita akan ambil ya. Nah, itu disebut dengan lensa sudut lebar atau wide angle. Berikutnya adalah lensa panjang ya. Mendekatkan pandangan sehingga dapat memotret objek yang sangat jauh atau hal yang menimbulkan bahaya seperti memotret binatang buas gitu ya. Jadi bayangkan kalau Anda di kebun binatang, kemudian Anda ingin mengambil gambar harimau. Tentunya Anda perlu menggunakan lensa tele atau lensa panjang. Karena apa? Untuk mendekatkan objek ya. Nah, selain itu, lensa tele juga bisa digunakan untuk memotret yang tadi ya, yang candid ya. Ketika kita coba akan memotret yang candid, nah kita bisa menggunakan lensa panjang karena kita tidak perlu dekat dengan objek foto yang kita ambil, begitu ya. Jadi tentunya ini dipakai untuk pemotretan jarak jauh, gitu ya. Bagi seorang jurnalis tentunya ini penting ya, karena ketika misalnya seorang jurnalis dia mengabadikan
katakanlah pertandingan sepak bola, tentunya dia harus punya space ruangan yang panjang atau yang jauh dengan lapangan gitu ya, karena lapangan pun pasti akan dibatasi untuk para pemotret atau fotografer. Nah, tentunya dengan lensa tele atau lensa panjang ini Anda bisa melakukannya ya. Oke. Distorsi perspektif, yaitu benda-benda yang letaknya berjauhan seakan berhimpitan. Nah, ini salah satu tadi ya kelemahan dari lensa tele ya atau lensa panjang. Nah, untuk pola kerjanya tentunya beda dengan lensa zoom. Jadi kalau tele itu artinya kita karena titik fokusnya itu banyak, jadi kita bisa memakai kapanpun ya dengan cara seperti ini. Ini biasanya salah satu jenis lensa tele ya. Nah, sementara yang berikutnya disebut dengan lensa vario atau lensa zoom ya. Kemampuan lensa ini dapat mencapai jarak fokus yang berubah-ubah ya, variabel fokus. Lensa zoom memiliki daya rentang terpendek dan terpanjang. Penggunaan lensa zoom memungkinkan kita melakukan pemotretan zoom in dan zoom out ya. Kemudian ada beberapa pilihan tentang lensa zoom, ada yang 75-300 mili, ada yang 35-75 dan ada juga 35-105 dan ada jenis-jenis yang lain. Jadi intinya kalau zoom itu berarti kita menggunakannya smooth gitu ya. Jadi gini, set gitu ya. Sementara kalau lensa tele tadi kita menggunakannya tek karena beda. Kalau lensa zoom itu tadi ya, titik lensanya itu ditentukan ketika kita melakukan proses zoom in atau zoom out-nya gitu ya. Nah, ini tentunya akan mempermudah kalau kita melakukan pemotretan jarak jauh gitu ya. Tapi tadi tentunya kita kaitkan dengan fungsi ya. Jadi kalau seorang jurnalis tentunya lensa zoom ini nggak tepat ya, karena bayangkan ketika Anda tiba-tiba harus mengambil momen atau klimaks di mana gol itu masuk, tentunya Anda bisa pakai tele gitu ya, tet gitu ya, gol gitu ya. Tapi bayangkan kalau Anda menggunakan lensa zoom, Anda sedang muter-muter gitu ya, ternyata sudah gol. Nah, ini tentunya akan jadi masalah gitu ya. Makanya tentunya tadi yang saya bilang, penggunaan lensa ini dikaitkan dengan fungsi dan kegunaan dari tadi ya proses pemotretan ya. Baik, itu tentang lensa vario atau lensa zoom. Berikutnya ini yang paling disukai oleh para penggemar flora fauna adalah lensa makro ya. Lensa ini digunakan untuk memotret benda-benda pada jarak sangat dekat tanpa menimbulkan distorsi. Misalnya untuk pemotretan serangga ya, untuk pemotretan repro atau still life. Nah, ini tentunya menjadi alternatif ya. Jadi kalau Anda ingin memotret benda-benda kecil, kemudian ingin hasilnya bagus, Anda menggunakan yang namanya lensa makro ya, sehingga hasilnya itu lebih bagus, tidak mengalami distorsi. Nah, tentunya lensa jenis ini itu unik ya, karena biasanya hanya dipakai oleh mereka-mereka yang senang memotret benda-benda kecil atau melakukan reproduksi. Jadi foto repro itu foto yang lama, kemudian kita aktualisasikan, kita potret kembali supaya bisa tersimpan dalam bentuk file. Ya, misalnya foto-foto zaman dulu tentunya mungkin filmnya itu sudah nggak ada, atau mungkin kalau ada itu sudah berjamur ya, dan itu pasti jelek hasilnya. Nah, ini tentunya foto itu bisa dilakukan yang namanya repro ya, foto repro. Repro itu artinya reproduksi, diproduksi kembali. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah jenis lensa fisheye ya. Ada juga jenis lain dari lensa sudut lebar, yaitu lensa fisheye atau lensa mata ikan dengan kemampuan memotret objek secara luas dan menyeluruh. Ya, memiliki sudut pandang sekitar 180 derajat atau lebih. Gambar yang dihasilkan bisa menjadi bulat, tidak segi empat. Nah, ini biasanya untuk pemotretan tadi ya, foto-foto seni,
orang menggunakan lensa fisheye. Misalnya ketika Anda ingin mendapatkan foto cakrawala langit yang begitu indah, Anda bisa pakai fisheye. Atau Anda ingin memotret misalnya interior dari sebuah masjid atau gereja atau tempat ibadah lain, itu juga Anda bisa menggunakan lensa jenis ini. Hasilnya tentunya tadi ya, ada kesan melengkung ya. Nah, tentunya ini akan memperindah tayangan foto itu sendiri. Oke. Nah, tadi belum disebutkan tentang lensa prime ya. Itu harusnya lensa prime itu penjelasan yang kedua. Tapi nggak masalah. Jadi jenis lensa prime atau sering disebut dengan lensa fix ya. Apa itu lensa fix atau lensa prime? Lensa prime adalah lensa yang hanya memiliki satu focal length. Contoh lensa prime ada lensa Canon 50mm dan yang lain-lainnya. Ini ada beberapa contoh ya untuk lensa prime. Semua lensa yang hanya memiliki satu focal length disebut dengan lensa prime ya. Lensa prime sebagai kebalikan dari lensa zoom yang memiliki banyak titik focal length ya. Jika lensa prime hanya memiliki satu focal length, sementara lensa zoom memiliki banyak focal length atau yang lainnya ya. Jadi, kalau lensa prime hanya memiliki satu focal length, sementara jika lensa zoom itu memiliki banyak focal length ya. Lalu sebetulnya apa sih kelebihan dari lensa prime ini? Nah, secara gampang, focal length adalah jarak antara lensa dan bidang fokal atau sensor di kamera digital atau film di kamera lama, di mana foto Anda terbentuk. Ya, Anda bisa lihat ilustrasinya ya. Itu yang disebut dengan focal length ya. Jadi yang saya bilang tadi, ketika lensa fix ini focal length-nya itu tunggal. Ya kalau motret ya selesai ya sudah ya, itu focal length-nya di situ. Tapi kalau lensa zoom itu dia punya beberapa focal length sehingga dimanapun dia melakukan zooming dia akan mendapatkan focal length-nya. Begitu maksudnya ya. Oke. Anda bisa lihat ilustrasinya. Focal length dinyatakan dalam besaran milimeter dan dalam fotografi disebut atau dikasih lambang F gitu ya. Focal length menentukan seberapa lebar sudut pandang lensa. Semakin pendek panjang fokal, maka semakin lebar sapuan pandangan. Makin panjang focal length, maka makin sempit sapuannya. Lensa dengan focal length pendek dalam dunia fotografi biasa disebut dengan lensa wide angle. Lensa dengan focal length panjang biasa disebut dengan lensa tele ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, inilah yang disebut dengan focal length gitu ya. Baik, Anda bisa lihat hubungan antara focal length dan sudut pandang. Ya. Anda bisa lihat tampilannya. Oke. Nah, kemudian berikutnya Anda bisa bandingkan ya perbedaan jarak pandang lensa yang berbeda ukuran. Ya, misalnya ketika Anda menggunakan lensa 20mm, nah Anda bisa lihat hasilnya seperti ini, gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ketika Anda menggunakan lensa 35mm, ya, hasilnya juga seperti itu. Kemudian yang 28mm juga sama, seperti itu hasilnya, ya, lebih dekat. Yang 50 lebih dekat lagi. Apalagi ketika Anda menggunakan 105mm, bahkan yang 300mm. Nah, ini tentunya disesuaikan dengan tadi ya, lensa-lensa yang yang Anda gunakan. Nah, pada episode pertama saya pernah menjelaskan mengenai full frame. Apa itu disebut dengan full frame ya? Nah, tentunya penjelasannya seperti ini. Ya. Jadi lensa yang disebut dengan full frame adalah, Anda bisa lihat ilustrasinya. Ya. Nah, kamera yang full frame itu hasilnya seperti ini ya, yang lebar ya, disebut dengan full frame. Nah, di situ ada gambar yang hijau, kuning, merah, dan yang lain-lainnya. Itu disebut dengan crop factor. Jadi crop factor itu artinya tadi ya, sebuah gambar kalau menggunakan kamera non full frame berarti terjadi cropping ya. Nah, ketika terjadi cropping inilah
kamera itu disebut dengan kamera non full frame, ya, artinya kamera cropping. Nah, kita sebutkan tadi. Apa itu crop factor? Industri fotografi sudah berpuluh tahun mengacu pada film 35 mili. Ya, jadi dulu ketika saya hobi fotografi, ini saya menggunakan film yang tadi, ya, ukurannya adalah film 35 mili. Ya. Nah, saat kamera digital bermunculan dengan beragam ukuran sensor yang lebih kecil dibanding ukuran film, untuk menghindari kerancuan, ukuran sensor tersebut diperbandingkan dengan ukuran film. Ya. Kamera DSLR yang memiliki sensor dengan ukuran yang sama dengan ukuran sebuah film dinamai kamera DSLR full frame. Ya, misalnya jenisnya misalnya nih ya, ada Nikon D4, ada Nikon D800, kemudian ada Canon 5D, kemudian juga ada Canon 1DX dan yang lain-lainnya. Nah, ini beberapa merek kamera yang formatnya adalah full frame, ya. Nah, selain itu berarti disebut dengan kamera crop factor. Ya, kenapa disebut dengan kamera crop factor? Karena tadi gambarnya itu sebetulnya terpotong, ya. Nanti kita akan berikan ilustrasi, ya. Oke. Kamera crop adalah kamera yang memiliki ukuran sensor lebih kecil dibandingkan ukuran film. Disebut kamera crop karena saat sebuah lensa dipasang di kamera full frame menunjukkan area foto yang mencakup, sebagai contoh saja, gunung dan sawahnya. Maka saat lensa yang sama Anda pasang di kamera crop ini, maka area fotonya akan terjadi pemotongan atau cropping, ya, sehingga hanya mencakup hanya gunungnya saja misalnya. Jadi area foto itu jadi menyempit. Ukuran sensor yang lebih kecil memotong tampilan penuh yang dihasilkan oleh lensa. Nah, ini disebut dengan crop factor, ya. Jadi, crop factor adalah hitungan seberapa faktor pemotongan terjadi. Sebagai ilustrasi, lihat bagaimana sensor yang lebih kecil memotong sebuah objek foto saat dibandingkan dengan kamera full frame, ya, yang sama dengan film 35 mili, ya. Oke, kita lihat sekali lagi ilustrasinya. Nah, full frame itu artinya pandangan kita itu full, ya. Kalau kita lihat pemandangan, semuanya muncul, ada gunungnya atau bukitnya, ada langit dan pepohonan segala macam yang ada dalam pandangan kita. Tapi ketika kita berubah atau menggunakan kamera bukan full frame atau crop factor, maka hasilnya Anda bisa lihat, ya, di crop yang warna hijau, kuning, oranye, dan yang lainnya. Nah, ini penjelasan mengenai kamera full frame, ya, atau yang orang menyebutnya kamera film, ya, karena dengan kamera full frame seseorang bisa membuat film sama seperti membuat film menggunakan kamera film, ya. Nah, kita bisa melihat beberapa film, ya, misalnya Fast and Furious yang ke-7 itu dia menggunakan kamera DSLR yang full frame. Nah, tentunya kamera jenis ini juga harganya cukup mahal, ya. Katakanlah misalnya kalau D5 itu harganya udah di atas 45 juta. Ditambah lagi misalnya nanti jenis lensanya. Ada lensa sinema yang harganya itu bisa mencapai 450 juta, ya. Nah, ini yang saya sebut tadi, bahwa mungkin lensa itu tidak semahal, Nah, yang tadi saya sebut, mungkin bodi kamera itu bisa jadi tidak semahal lensa yang Anda butuhkan. Itulah mengapa ada beberapa fotografer yang memilih untuk sewa saja, ya, alat atau lensa daripada membeli. Karena apa? Kalau membeli itu artinya kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Ya, sementara kalau sewa kita bisa memilih teknologi yang ada. Oke, ya. Nah, itulah penjelasan seputar lensa, ya. Dengan penjelasan ini silakan nanti Anda mengeksplor, ya, kemampuan Anda melihat dari berbagai referensi. Jadi katalah referensi ini sebagai awal saja.
Berikutnya, Anda bisa mencari referensi lain yang tentunya mungkin lebih up to date begitu ya, karena perkembangan teknologi ini sangat luar biasa ya. Jadi kalau setahun 2 tahun kita tidak mengikuti, itu sudah ketinggalan zaman. Baik ya, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Nanti berikutnya kita akan membahas tentang diafragma atau F-number. Ya, ini tentunya akan menjadi senjata bagi seorang fotografer untuk mengatur ketika kita akan melakukan pemotretan. Baik, sekian dulu video dari saya untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Silakan Anda eksplorasi dari berbagai bahan. Ini hanya sebagai dasar saja ya, supaya nanti Anda bisa mencari bahan-bahan yang lain untuk melengkapinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.